Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli. Saya berada di instansi SMP Negeri 4 Polanting, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Akan melaksanakan UKIN pada PPG dalam jabatan tahun 2024 dengan tema inspirasi Al-Quran moderasi beragama di kelas 8 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi li sadri wa yassir li lisani yafqahu qawli bitu billahi rabba islami dina wa rasulah Allahumma jikni ilma zuhna fahman rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Bapak mau tanya hari ini bagaimana kabarnya? Pak. Nanti Bapak ulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak. Ulangi ya. Bapak tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ayo, Bapak ulangi ya. Bapak tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tepuk tangan ya, biar semangat belajar. Nah, semangat ya belajar ya. Semangat belajar. Coba yel-yelnya, semangat belajar. Semangat belajar. Ya, tepuk tangan. Ya, kalau semangat belajar, Bapak coba cek ya kesiapan belajarnya dari pakaian. Coba berdiri semua. Ya, dari pakaian, bajunya dimasukkan ya dalam celana. Ya, rapi. Lihat sampahnya apakah masih ada di kelas. Kalau ada diambil ya. Oke, dah duduk semua. Bapak cek kehadirannya. Jadi kalau misalnya Bapak tanya, langsung jawab hadir, angkat tangan, dan tegas. Muhammad Alif Pratama. Ada, Pak. Ega. Ada, Pak. Muhammad Gani Arifai. Ada, Pak. Melati. Ada, Pak. Manohara. Ada, Pak. Nur Anissa. Ada, Pak.
Ya, dari semua ya. Oke. Ya, baik anak-anak sekalian. Hari ini kita memasuki pembelajaran selanjutnya ya. Tapi sebelum itu Bapak tanya tentang pembelajaran pertemuan sebelumnya atau minggu yang lalu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kita belajar tentang apa minggu yang lalu? Ya, tentang pelestarian alam. Apa saja yang diperbuat? Menanam pohon. Apalagi? Hah? Membuang sampah sembarangan. Ya, berarti sudah paham ya tentang tujuan pembelajaran minggu yang lalu. Sekarang kita akan melangkah ke pembelajaran selanjutnya ya, yaitu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mengenal konsep moderasi dalam beragama berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Selanjutnya, siswa juga dapat menunjukkan sikap toleransi dan saling menghormati dalam diskusi kelompok. Selanjutnya, tujuan pembelajaran adalah siswa dapat berkolaborasi secara efektif dalam kelompok untuk menyelesaikan kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi. Ya, jadi pembelajaran hari ini kita pada bab 6, yaitu tentang moderat dalam beragama. Oke. Sebelum kita melangkah ke inti pembelajaran, Bapak akan memperkenalkan ya model pembelajaran kita hari ini, yaitu model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Artinya kalian dituntut untuk bisa memecahkan masalah yang nanti akan dihadapi ya. Baik, selanjutnya sebelum kita ke inti pembelajaran, untuk mengenal pembelajaran kita hari ini, Bapak akan tanya terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, mengapa bisa terjalin ikatan persaudaraan yang kuat antar umat beragama? Ayo, coba Alif. Banyaknya giliran agama mengajarkan nilai-nilai seperti kasih sayang, toleransi, dan keadilan. Nilai-nilai ini dapat menjadi dasar untuk membangun hubungan yang harmonis antar umat beragama. Ya. Jadi persaudaraan yang kuat itu terjalin akibat kasih sayang, saling tolong menolong ya antar sesama teman dan lain sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa pentingnya tentang sikap moderat? Ayo, siapa bisa jawab? Apa pentingnya dari sikap moderat? Menjaga keseimbangan dalam beragama dan berinteraksi dengan orang lain. Ini mencegah ekstremisme dan fanatisme yang dapat merusak hubungan antar individu dan kelompok. Ya. Sikap moderat itu penting kita pelajari karena dalam sikap moderat kita bisa mengimbangi dalam memperlakukan orang lain dan dalam beragama. Oke. Baik, selanjutnya adalah kita melangkah ke intinya ya, yaitu langkah yang pertama kita simak ya, Bapak akan menjelaskan terkait tentang moderasi ya beragama ini di slide atau yang dikenal dengan PowerPoint. Perhatikan di depan. Nah, kita sudah tahu ya ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Bapak kembali bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ
wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Ya. Kita melihat di sini menyimak isi kandungan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Yang pertama adalah bahwasanya umat Islam adalah umat yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi umat yang adil dan akan menjadi saksi atas perbuatan umat lainnya. Si kandungan yang kedua, perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang ditujukan untuk menghimpun manusia dalam persatuan umat. Dari peristiwa tersebut dapat terlihat di antara mereka yang benar-benar beriman sehingga mengikuti Rasulullah SAW serta yang menolak dan enggan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di sini bisa kita lihat ya, bahwasanya di dalam moderasi beragama umat Islam sangat berperan penting dalam memberikan sesuatu yang berdampak baik untuk dunia. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Ada Pak. Ya. Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Oke. Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Ada lagi? Ada Pak. Ya, coba. Mengapa sikap moderat penting dalam bermasyarakat yang beragama? Ya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita berdiskusi ya. Berdiskusi terkait tentang moderasi beragama. Langkah selanjutnya kita akan buat kelompok yang sudah kita tentukan ya. Sesuai dengan apa yang kita bentuk dalam perkelompokan. Baik, langkah kedua kita akan bentuk kelompok. Kelompok 1, mana kelompok 1? Dari 1 sampai 5. Dari 1 sampai 5. Baik, selanjutnya untuk langkah ini kita sudah membentuk kelompok ya, secara acak sesuai dengan minat kalian. Selanjutnya HP kalian bisa dikeluarkan ya, atau gawai kalian bisa keluarkan. Di situ kan ada buku paket yang sudah Bapak share atau kalian download sebelumnya. Di situ kalian bisa menyimak ya dari bab 6 ini, yaitu tentang moderasi beragama. Di situ kalian bisa lihat dan bisa mengamati dari bacaan maupun dari analisa kalian. Oke. Dari apa yang kalian simak di buku paket kalian yang di HP, dari ini kita mencoba untuk menumbuhkan sikap wasatiyah atau moderat. Muslim yang moderat adalah muslim yang memiliki sikap adil dan menjalankan segala sesuatunya dengan seimbang. Pembiasaan menerapkan sikap wasatiyah atau moderat dalam berlaku adil dapat dilakukan dengan bertutur, bersikap, dan bertindak dengan tidak membeda-bedakan satu sama yang lain. Dapat ditunjukkan dengan menjadi umat yang mampu menjaga keseimbangan. Oleh karenanya, seseorang yang menerapkan sifat moderat berarti bertindak secara adil serta menempatkan urusan dunia dan akhirat dalam hidupnya secara seimbang. Baik, tugas kalian adalah kalian membuat mind map atau peta konsep ya. Peta konsep tentang moderasi beragama. Bapak akan serahkan LKPD-nya ini untuk sebagai acuan kalian mengerjakan tugas. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1 mana? Nah ini. Ya, bikin peta konsep. Oke, Bapak kasih contoh mind map. Mind map itu seperti apa?
Lihat di HP internet ya. Ya, kayak gini. Pakai pensil, Bu. Ini mudah, bikin turunan boleh. Nanti ini tulis di sampingnya kah, di mana kah? Yang di bawah itu tulis juga. Ini terserah tulis di mana sampingnya. Ya boleh kayak gini kan. Kalau bingung turutan aja kayak gini. Udah mana? Oh ya. Nah, ini bagus. Bagus gak, Pak? Iya sih lagi. Nanti ini di bawah kasih ini. Oh, ini ditulis juga ya, Pak? Tulis ya. Bang itu salah. B-nya tuh. Apa ini? Ya. Ini bisa kasih anu di sini. Ya. Ya boleh. Langsung kan Bapak. Apa belum lanjut dulu? Coba cek ya. Siswa kelas 8. Melatih ya dengan chatnya. Baik, selanjutnya kita akan melangkah kepada presentasi kelompoknya. Sebelum itu Bapak tanya dulu, apakah sudah selesai tugasnya? Ya, kalau sudah selesai, kalau sudah mantap, nanti setiap kelompok akan maju ke depan dan mempresentasikan hasil temuan dari permasalahan yang sudah kita hadapi ya. Nah, baik untuk kelompok yang pertama mungkin kelompok 1 ya, maju ke depan. Jadi silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil pertemuan kami, yaitu umat yang tengah, menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang moderat, tidak ekstrem baik dalam meyakinkan maupun perilaku. Makna umum, menekankan pada pentingnya sikap moderat dalam beragama, mendorong toleransi dan saling menghormati. Konteks ayat menunjukkan posisi umat Islam sebagai penengah, mewakili nilai-nilai keadilan dalam interaksi dengan umat lain.
aplikasi dalam kehidupan, menggambarkan bagaimana nilai-nilai moderasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan harmoni dan persatuan di masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah untuk kelompok 1 ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Selanjutnya untuk mempresentasikan hasil temuannya ini Bapak persilakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil temuan kami, yaitu pentingnya menjadi saksi. Makna menjadi saksi, menyaksikan kebenaran, menjadi referensi moral, mengawasi tindakan manusia. Alasan penting, memperkuat keadilan, mencegah penindasan, menegakkan nilai-nilai Islam. Tanggung jawab, sebagai umat yang baik, berkontribusi pada kesejahteraan sosial, membangun empati. Kewajiban sosial, membangun masyarakat yang mendorong tindakan positif, menjadi panutan bagi generasi. Konsekuensi atau pengaruh positif, akuntabilitas di akhirat, mempertanggungjawabkan tindakan, mengurangi kemunafikan. Pendidikan kesadaran, menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya moralitas, lingkungan dan komunitas, menciptakan lingkungan yang kondusif dan sejahtera. Penjelasan, makna menjadi saksi, menyaksikan kebenaran dan bertindak sebagai referensi moral dalam masyarakat. Alasan penting, memperkuat keadilan sebagai saksi umat menegakkan keadilan dan mencegah penindasan. Konsekuensi, ada akuntabilitas di akhirat di mana setiap tindakan harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab, mengingatkan umat untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan membangun empati. Kewajiban sosial, mendorong tindakan positif dan menjadi panutan bagi generasi mendatang. Pengaruh positif, meningkatkan kesadaran moral dalam masyarakat, menciptakan lingkungan dan kondusif dan sejahtera. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu untuk penampilan kelompok 2 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kita akan menyimak dari penjelasan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil temuannya. Kami persilakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil pertemuan kami. Penjelasan toleransi antar umat beragama, menghargai perbedaan dan membangun dialog antar agama untuk menciptakan saling pengertian, sikap moderat, menjaga sikap tidak ekstrim, dan mendorong pemahaman serta penyebaran kedamaian dalam hubungan antar umat beragama. Interaksi sosial, melibatkan diri dalam kegiatan bersama untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Pendidikan, mengajarkan nilai-nilai toleransi dan diskusi antar agama di lingkungan pendidikan. Kegiatan dan lingkungan, mengadakan acara lintas agama dan menghormati perayaan agama lain untuk memperkuat hubungan sosial. Kesadaran dan kolaborasi, mengingatkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan secara damai dan bekerja sama dalam proyek sosial. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, semuanya sudah mempresentasikan hasil temuannya ya dari permasalahan yang sudah kita tetapkan, atau disebut dengan di sini kita menampilkan peta konsep ya untuk kelompok 1, 2, dan 3. Sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Sedikit kita akan menganalisis ya, mengevaluasi hasil temuan dari masing-masing kelompok. Pertama, Bapak akan mengevaluasi desain mind map-nya atau peta konsepnya. Dari sekian peta konsep yang dibuat ya sesuai dengan arahan LKPD ya, Lembaga Kerja Peserta Didik, yang sudah Bapak berikan kepada masing-masing kelompok. Di sini terlihat ya sangat beragam dan memiliki kekreatifan yang tinggi itu berada di kelompok 2. Tepuk tangan. Nah, yang kedua yaitu kelompok 1 ya. Dan yang ketiga adalah kelompok 3. Ya. Nah, di sini ya merupakan peta konsep yang sangat luar biasa sekali. Memang sesuai dengan alurnya, yang mana tema tersebut sudah ditetapkan ya. Nah, ini aplikasi ayat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini Bapak harapkan, dari penjelasan kalian sudah kalian paparkan, Bapak harapkan kalian dapat mengimplikasikan kehidupan sehari-hari dan dapat bertukar pendapat ya tentang masing-masing kelompok. Mungkin kelompok 1 memberikan penjelasan ke kelompok 2 dan 3 dan selanjutnya seperti itu ya. Secara keseluruhan Bapak anggap ini sudah memenuhi standar tujuan pembelajaran kita ya. Artinya kriteria yang Bapak ingin capai itu memenuhi standar. Tetapi ada memang evaluasi-evaluasi yang memang harus selalu dikritik ya. Memang waktu mempresentasikan masih banyak teman-teman yang bercanda, masih banyak teman-teman yang ketawa, masih banyak ya teman-teman yang merasa malu dan kurang percaya diri dalam maju ke depan. Memang seperti itu ya. Menampilkan hasil presentasi memang harus kuat. Mentalnya harus baik dan percaya diri. Suaranya juga masih ada pelan, tegas ya. Harus tegas menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan arahan kalian. Tapi secara keseluruhan itu sudah baik, tapi perlu dikembangkan kembali. Ya. Selanjutnya sebagai bahan evaluasinya, kita akan merefleksikan pembelajaran ini ya. Masing-masing siswa akan merefleksikan hasil pembelajaran hari ini. Bapak minta nanti ditulis dan jawab pertanyaan di depan ya. Nanti tempel di depan kalau sudah selesai. Sudah dibagi? Refleksi yang pertama, jawab bagaimana yang menurutmu paling sulit di pelajaran ini. Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Yang ketiga, kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Ya. Yang keempat, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada pelajaran ini? Nomor 5, bagian mana dari pelajaran ini yang menurut kamu menyenangkan? Ya. Nanti kalau sudah selesai, bagian sudah selesai boleh tempel di slide di situ sebelah ya. Kalau sudah selesai boleh tempel
di depan. Serah aja, tempel aja. Di bawah kartonnya masing-masing. Baik, dari hasil refleksi yang kalian tempel itu sudah Bapak simak ya. Dan Bapak akan juga merefleksikan diri ya, hasil dari pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar? Semangat. Ya, kalau semangat Bapak ulangi, semangat belajar. Semangat. Semangat. Tepuk tangan semuanya. Baik, selanjutnya penutup ya. Untuk langkah penutup ini kita masih sama-sama menyimpulkan hasil temuan kita atau pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kesimpulannya terlebih dahulu Bapak berikan kepada setiap kelompok. Untuk kelompok 1, kesimpulannya untuk hari ini bagaimana? Kelompok 1? Kesimpulannya adalah sikap moderat dalam beragama sangat penting untuk menjaga harmoni dan keseimbangan di masyarakat yang beragama. Moderasi beragama mendorong toleransi, pengertian, dan kerjasama antar umat beragama. Ya, untuk kesimpulan kelompok 2? Persaudaraan yang kuat antar umat beragama dapat terjalin melalui nilai-nilai kemanusiaan yang demikian besar. Dialog yang terbuka dan kegiatan sosial bersama, ini semua berkontribusi pada penguatan hubungan antar individu, persaudaraan yang kuat antar umat. Terus kesimpulan untuk kelompok 3? Setiap individu memiliki peran dalam menciptakan suasana yang moderat dan damai. Sikap moderat dapat menjadi teladan bagi orang lain dan membantu membangun masyarakat yang lebih baik. Ya, itu ya. Dari hasil temuan kalian, kesimpulannya masing-masing dari kelompok itu Bapak anggap sudah lengkap. Dari Bapak ya, dari memang moderasi beragama itu sangat dibutuhkan dan ditanamkan pada diri sendiri. Kenapa? Tujuan dari moderasi beragama ini adalah mengimbangi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Ya, tujuan dari moderasi beragama ini apa? Saling toleransi, bekerja sama, kasih sayang, tolong menolong, terus tidak membeda-bedakan yang lain, apalagi suka dengan persatuan, ya, tidak mau berpecah belah ya. Jadi moderasi beragama ini mengajarkan kita untuk tetap selalu mengimbangi hal-hal yang baik. Jangan terkecoh atau terpengaruh hal-hal yang buruk. Seperti apa? Seperti pemikiran-pemikiran yang bebas, ya, pergaulan bebas, dan yang lain sebagainya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, setelah kita menyimpulkan hari ini, Bapak ada tugas tambahan, ya, tugas tambahan yang kalian kerjakan di tugasnya di rumah. Itu Bapak sudah kirim di Google Classroom ya. Kita kan sudah ada Classroom-nya di masing-masing ya, di Google Classroom. Kelas 8. Nanti di situ sudah Bapak muat tugas kalian, nanti kalian bisa kumpul di Classroom juga. Ya, buka nanti ini. Ya, seperti itu. Baik, setelah kalian sudah mengetahui tugas tambahan, selanjutnya untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas tentang
apa? Tentang zakat ya dan lain sebagainya, terkait tentang zakat dan pembelajaran yang kita harus berikan. Itu saja dari kita hari ini pembelajaran. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.